Iya bunda-bunda, balik lagi dengan aku Renia dan Mbak Tiara. Tamu aku yang hari ini membahas tentang Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Kita lanjut ya ngobrol-ngobrolnya. Mbak Tiara tadi di segmen pertama kita kan udah bahas nih dan Mbak Tiara udah menegaskan bahwa seorang ibu rumah tangga yang full job ya as a mom gitu di rumah tuh harus cerdas, smart dan pintar. Nah pertanyaan aku nih, apakah bunda tuh juga harus bahagia dulu nih sebelum keluarga kecilnya ini bisa bahagia gitu? Iya, tentu jawabannya iya ya. Karena nggak cuma bunda, semua orang tuh juga berhak untuk bahagia gitu, termasuk juga bunda. Dan memang sebenarnya sudah banyak sekali penelitian-penelitian gitu terkait kebahagiaan bunda ini memang memiliki pengaruh yang besar terhadap keluarga. Bahwa ketika bundanya bahagia itu ternyata secara signifikan berpengaruh juga terhadap situasi rumah, betul, terhadap kebahagiaan pasangan juga, terhadap pola pikir pasangan, serta terhadap perilaku anak gitu. Jadi ketika bundanya bahagia, anak juga biasanya lebih banyak menampilkan perilaku-perilaku yang positif, perilaku-perilaku yang ya sesuai lah dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan kayak gitu. Oh gitu, jadi memang seorang ibu ini benar-benar kayak apa ya, center pointnya di dalam keluarga berarti ya? Betul sekali. Biarpun mungkin kan sebenarnya bisa jadi situasi setiap keluarga berbeda-beda gitu ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa peran ibu itu sangat besar gitu dalam keutuhan keluarga lah gitu, dalam keberlangsungan keluarga, termasuk juga dalam kesehatan mental dari keluarga itu sendiri. Nah kalau si ibu ini feeling unhappy gitu, apa sih biasanya yang terjadi dengan keluarga itu gitu? Oh, gitu. Ketika ibunya feel unhappy gitu ya, kadang kan juga kita sebagai orang tua, misalnya kita juga sebagai pribadi kadang bingung juga ya sebenarnya kita itu bahagia atau enggak gitu. Dan itu tuh biasanya terlihat juga dari perilaku kita gitu. Kita mungkin bisa lihat sejauh mana sih perasaan, kemudian mood kita, emosi kita itu mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Mungkin kalau konteksnya orang tua, konteksnya bunda gitu. Misalnya ketika pada hari itu sedang merasa nggak nyaman, sedang merasa sedih atau sedang merasa marah gitu. Sejauh mana sih itu bisa mempengaruhi perilaku kita terhadap anak kita? Jadinya misalnya kita marah-marah atau sebenarnya kita bisa gitu mengontrol, at least menyampaikan kepada anak bahwa nak, mama lagi kurang enak nih, jadi mungkin mama akan agak diem sama kamu gitu, jadinya nggak marah-marah. Itu tuh sebenarnya bisa menunjukkan sejauh mana sih kita merasa bahagia gitu terhadap diri kita sendiri. Karena sebenarnya bahagia itu bukan berarti kita feeling happy terus, feeling senang terus gitu, nggak pernah sedih, bukan berarti seperti itu kan. Jadi? Tapi bahagia itu tuh adalah state of mind, Okay. kondisi pikiran gitu, bahwa sejauh mana sih kita bisa melihat hidup kita itu dari kita misalnya kecil sampai kita sekarang itu sebagai suatu hal yang bermakna positif. Itu yang dikatakan bahagia. Jadi, definisi bahagia tuh itu sebetulnya ya? Iya, betul sekali. Jadi bukan terkait dengan situasi, tapi terkait dengan kondisi mental, dengan kondisi kita secara keseluruhan gitu, kondisi hati kita secara keseluruhan. Dan nggak apa-apa berarti ya kalau umpamanya seorang bunda lagi nggak mood kayak tadi Mbak, terus mengkomunikasikan rasa yang sedang dia rasakan saat itu ke anak supaya nggak ada misunderstanding kali ya, tiba-tiba si anak cuman bikin apa tiba-tiba ngamuk aja gitu mamahnya kan ya gitu. Justru itu sebagai salah satu cara kita juga untuk mengatur emosi kita juga gitu, karena anak juga perlu lihat gitu bahwa orang tuanya ini juga manusia biasa. Ada waktu-waktu di mana memang it's a worst day gitu buat orang tua, bahwa ada waktunya orang tua sedih, orang tua marah gitu, orang tua merasa kecewa dengan situasi tertentu. Anak perlu tahu hal itu supaya dia juga bisa menyesuaikan ekspektasi dia terhadap kita. Jangan sampai juga misalnya jadinya dia nggak tahu kalau pada saat itu kita sedang merasa tidak nyaman, kemudian dia melakukan sesuatu, terus kita marah sama dia, padahal mungkin di hari lain itu nggak bikin kita marah gitu. Anak menjadi bingung dan anak jadinya nggak tahu gitu sebenarnya perilaku yang diharapkan oleh orang tua tuh kayak gimana sih gitu.
Jadinya kan ya semuanya jadi bingung gitu. Si anak juga, aku bikin begini aja mama marahnya segitunya sampai kayak gitu ya. Oke deh. Jadi ya udah Bunda, daripada bete-bete nggak jelas, kalau emang bisa lebih mengharmoniskan hubungan Bunda sama anak supaya nggak tiba-tiba marah-marah gitu ya, dikasih tahu aja ke anak, nak, mama hari ini lagi moodnya agak kurang oke nih gitu. Jadi nanti kalau umpamanya mama diem di kamar dulu sekian 30 menit, nggak apa-apa ya gitu, minta me time. Betul. Time out gitu. Time out. Jadi time outnya nggak cuma buat anak ya, tapi juga buat orang tua. Mama juga butuh time out gitu. Nah, kan kita nih sering dengar nih Mbak, yang bisa membahagiakan diri kita tuh adalah diri kita sendiri gitu. Gimana cara seorang ibu bisa mengukur dan mengetahui dirinya tuh sedang bahagia atau tidak? Indikasinya tuh apa Mbak? Oke, indikasinya mungkin sebenarnya seperti tadi ya, bahwa sejauh mana sih si mood kita itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Oke, kalau misalnya kita moodnya misalnya lagi nggak baik, tapi perilaku kita di hadapan anak bisa teratur gitu, maksudnya bisa kita regulasi, bisa kita atur, itu mungkin menjadi salah satu indikasi bahwa ya kondisi mental kita oke gitu. Terus juga sejauh kira-kira kalau misalnya kita sedang mengalami bad day gitu, mengalami situasi atau emosi yang buruk, seberapa lama sih si emosi itu bisa berubah menjadi suatu hal yang positif gitu. Sebenarnya bukan jadi hal yang positif juga, tapi seenggaknya intensitasnya menjadi berkurang. Kalau misalnya memang terlalu berlarut-larut, bisa jadi memang kita membutuhkan bantuan gitu untuk membuat kita merasa lebih positif kayak gitu. Unek-uneknya dikeluarin gitu ya, butuh menyalurkan isi hati kali ya, gitu, supaya nggak mendem terus gitu maksudnya. Betul sekali, dan bisa dilakukan dengan siapa aja gitu kan, misalnya dengan teman-teman gitu, kita ngerasa lebih nyaman mengeluarkan unek-unek ke teman-teman atau ke anggota keluarga terdekat, atau juga ke bantuan profesional jika dirasa kayaknya kalau cuman sekedar disampaikan ke orang terdekat mungkin nggak membantu deh kayak gitu. Jadi Mbak Tiara biasanya kalau kliennya curhat gitu, kayak Mbak juga ngasih beberapa opsi solusi gitu? Iya betul, tapi diharapkan sih sebenarnya lebih banyak solusi datangnya dari klien gitu. Kita cuma membantu untuk mengarahkan kali ya? Iya betul. Karena yang tahu apa keseharian dan bagaimana keseharian dia tuh kan ya si klien sendiri sebenarnya ya. Iya betul, dan membantu menyadarkan juga. Kadang kan ada hal-hal yang suka bisa jadi kita nggak sadar gitu, kayak oh ternyata kejadian waktu itu tuh masih membekas gitu, masih men-trigger emosi kayak gitu. Itu kan kadang di luar kesadaran kita gitu. Cuman perlu diarahkan doang gitu supaya kita bisa tahu apa yang bisa kita lakukan. Oke. Seru ya Bun ya kalau ngobrol tentang psikolog tuh. Ngobrol tentang psikologi. Iya. Kebalik-balik deh itu. Agak harus dipanjangin sama dipendekin tuh kadang-kadang suka jadi beda ya dalam satu kalimat. Nah, Mbak Tiara, kalau menjadi seorang bunda yang full time, pastinya dong berbeda sama bunda-bunda yang milih untuk punya aktivitas di luar rumah, let's say wanita yang bekerja dan dia juga ibu rumah tangga gitu. Gimana seorang bunda ini bisa menjadi diri sendiri untuk dia full time job di rumah, tapi dia nggak kehilangan me time-nya juga. Itu gimana cara seorang bunda tuh harus ngatur ritme apa tadi state of mind-nya dia, mentalnya, lelahnya di rumah itu supaya dia tetap bisa dapat me time-nya, nggak cuman tok melulu ngerjain urusan rumah tangga. Sebenarnya sih kita sendiri yang perlu aktif untuk menyelisipkan, untuk menyempatkan me time setiap hari. Itu bisa dikatakan harusnya wajib dilakukan gitu oleh setiap ibu. Biarpun misalnya cuma setengah jam atau 1 jam, melakukan hal-hal yang membuat kita merasa happy, yang membuat kita mungkin merasa excited, merasa semangat gitu. Dan itu kan sebenarnya banyak sekali bentuknya. Misalnya untuk sebagian ibu ada yang
akan happy kalau dia sambil ngerjain pekerjaan rumah sambil dengerin musik. Itu pun sudah menjadi salah satu bagian dari me time dan bagian dari stress release dia stress release dan mengenali diri sendiri juga kan. Maksudnya oh ya aku sukanya musik ini gitu. Nggak harus kok juga harus musik-musik anak-anak terus juga enggak gitu. Terus juga misalnya sempetin nonton sebentar gitu, misalnya nonton film atau nonton serial gitu. Atau juga bahkan untuk ibu-ibu, untuk berbagai ibu-ibu juga bisa jadi ketika bekerja atau mengerjakan proyek lain di luar rumah, di luar pekerjaan urusan rumah tangga gitu. Kayak mungkin kan sekarang tuh suka banyak juga kan misalnya kayak situs-situs freelance gitu, misalnya mungkin kerjaan-kerjaan kayak translating dan sebagainya gitu, itu kan bisa dikerjakan misalnya sambil nyambi gitu, sambil ada waktu sedikit dikerjain kayak gitu. Itu pun juga bisa jadi merupakan me time untuk sebagian orang kayak gitu. Jadi itu perlu disempatkan gitu. Dan juga kita perlu ingat juga gitu untuk selalu berlatih mindful, untuk selalu berlatih tarik nafas, kemudian aware dengan kondisi yang ada di sekitar kita gitu. Kadang kan kalau misalnya jadi ibu-ibu ya, misalnya lagi ngajak anak main nih. Terus pikiran tuh tapi aduh belum nyuci. Aduh habis ini belum masak kayak gitu. Iya benar. Nah, itu perlu juga gitu untuk melatih supaya kita pada saat main sama anak ya main aja gitu. Fokusnya ke situ. Fokusnya ke situ, baru setelah main itu body and soul ya jadinya. Iya, betul, main body and soul. Jadi itu juga bisa membantu kita untuk menyeimbangkan kesehatan mental kita juga gitu loh. Jadi ya membuat kita menjadi lebih happy juga gitu ketika kita bisa berada di dalam waktu dan tempat yang memang seharusnya kita ada di situ. Oke. Nah, jadi bunda-bunda harus tuh katanya Mbak Tiara punya me time dalam setiap hari ya Mbak? Betul, setiap hari ada me time menyempatkan diri. So kenali diri bunda, apa yang bikin bunda happy and do it. Gitu, jangan pernah ragu-ragu. Dan bunda nggak egois kok kalau umpamanya ini ya bikin happy diri sendiri tuh bunda nggak berarti bunda egois gitu. You deserve it. Yes, justru ketika kita berusaha sebisa mungkin untuk menjaga kesehatan mental kita, membuat kita happy. Sebenarnya kita juga doing favor untuk family juga tetap gitu. Karena ketika kita happy, kita balik lagi menghadapi anak, menghadapi pasangan itu dengan lebih happy juga, dengan lebih jernih. Iya. Oke. Luar biasa loh ngobrol-ngobrol kita Mbak Tiara. Nah bunda-bunda, aku sama Mbak Tiara harus break lagi. Nanti kita berdua akan balik ngobrol di segmen kita yang ketiga. Tunggu kita berdua, jangan kemana-mana ya.